warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak semua? Kembali lagi bertemu bersama Ustazah Putri pada pembelajaran IPA. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelumnya Ustazah sampaikan dulu kompetensi dasar dan indikator yang akan kita capai pada pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita akan belajar IPA sambil belajar memasak juga. Gimana sih belajar IPA sambil memasak? Yaudah yuk kita cek aja dulu video yang satu ini. Selamat menyimak. Oke, itu tadi adalah video tutorial untuk membuat manisan agar-agar. Nah, jadi pada hari ini saya akan menjelaskan tentang konsep IPA yang berkaitan selama proses pembuatan manisan agar-agar tadi. Nah, konsepnya yang akan dibahas kali ini adalah konsep kalor dan perpindahannya. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu tentang kalor. Ada yang tahu apa itu kalor? Nggak tahu. Oke. Jadi, akan saya jelaskan ya, kalor itu adalah salah satu bentuk energi yang bisa berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain karena adanya perbedaan suhu. Nah, untuk berpindah, kalor itu bisa menggunakan 3 cara. Yang pertama, secara konduksi, yang kedua secara konveksi, dan yang ketiga secara radiasi. Cara proses perpindahan kalor tadi. Yang pertama yaitu perpindahan kalor secara konduksi. Nah, perpindahan kalor secara konduksi ini adalah perpindahan kalor yang melalui zat perantara tetapi tanpa disertai perpindahan partikel-partikel di dalamnya. Nah, perpindahan kalor secara konduksi ini biasanya terjadi pada zat padat. Oke, contoh dari konduksi tadi adalah saat kita meletakkan panci yang berisi dengan air, agar-agar, dan gula di atas kompor. Awal mulanya kan pancinya itu terasa dingin, tapi lama-kelamaan pancinya akan terasa panas karena terjadi perpindahan kalor dari api yang ada di kompor menuju ke pancinya tadi, karena pancinya itu bersifat konduktor atau menghantarkan panas. Kedua yaitu perpindahan kalor secara konveksi. Nah, perpindahan kalor ini melalui zat perantara dan disertai dengan perpindahan partikel-partikel di dalamnya. Contohnya ketika rebusan agar-agar tadi mendidih, itu kan ada gelembung-gelembung yang muncul yang naik dari bagian bawah ke bagian atas permukaan. Nah, prosesnya ini terjadi karena ketika dipanaskan, massa jenis air di bagian bawah akan menjadi lebih kecil. Karena massa jenisnya menjadi lebih kecil, maka dia akan naik ke
permukaan atau ke bagian atas. Nah, sedangkan air yang di atas tadi massa jenisnya masih besar, lalu dia akan turun ke bawah dan terjadi seperti itu seterusnya. Makanya terjadilah proses mendidih itu tadi. Oke, yang terakhir yaitu cara perpindahan kalor yang ketiga secara radiasi. Nah, radiasi ini adalah perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Contohnya saat kegiatan kita menjemur agar-agar tadi langsung di bawah sinar matahari. Nah, itu tadi adalah proses perpindahannya secara langsung tanpa melalui zat perantara, langsung dari matahari mengenai kepada agar-agarnya tadi. Nah, itu tadi konsep-konsep IPA atau fisika khususnya pada materi kalor dan perpindahannya selama kita memasak manisan agar-agar. Nah, bagaimana? Sudah dipahami belum tentang materi kalor dan perpindahannya tadi? Semoga sudah ya. Terus gimana juga cara membuat manisan agar-agarnya? Tentu juga mudah kan? Nah, manisan agar-agar ini cocok banget untuk dijadikan cemilan dan bisa dibuat bersama ayah bunda di rumah. Selamat mencoba ya. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.